saya Resi Mirawati akan menyiarkan sejumlah informasi terkini, teraktual, dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda hanya di PIN Media. Hari ini saya akan menayangkan proses penyusunan RPJMD yang akan dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, konsultan, akademisi, perwakilan NGO, perwakilan DUDI, dan perwakilan anggota legislatif. Mari kita saksikan bersama proses penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2021 sampai 2026. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang bersifat indikatif. Untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJMD. 1. Persiapan penyusunan RPJMD. Tahap yang pertama ialah persiapan penyusunan RPJMD, yang mana dalam tahap persiapan penyusunan RPJMD meliputi A. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. B. Orientasi mengenai RPJMD. C. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD. D. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Dan E. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini mencakup A. Analisis gambaran umum kondisi daerah, B. Perumusan gambaran keuangan daerah, C. Perumusan permasalahan pembangunan daerah, D. Penelaah dokumen perencanaan lainnya, E. Perumusan isu strategis daerah. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dikoordinasikan oleh Kepala Bapeda sebagai Ketua Tim. 2. Penyusunan rancangan awal RPJMD. Tahap yang kedua ialah penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun tahap penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup 1. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, 2. Penjabaran visi dan misi kepala daerah, 3. Perumusan tujuan dan sasaran, 4. Perumusan strategi dan arah kebijakan, 5. Perumusan program pembangunan daerah, 6. Perumusan program perangkat daerah, dan 7. KLHS. Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik daerah kabupaten atau kota melibatkan perangkat daerah kabupaten atau kota dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Bapeda mengajukan rancangan awal RPJMD kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD. Kemudian, kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Kemudian, Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan atau Gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Kota. Bupati atau Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD Kabupaten atau Kota berdasarkan saran penyempurnaan. Kemudian, Bapeda mengajukan rancangan awal RPJMD kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra perangkat daerah kepada kepala perangkat daerah. Rancangan awal ini menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan awal renstra perangkat daerah. 3. Ialah tahap penyusunan rancangan RPJMD. Tahap penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Kota adalah tahap penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten atau Kota berdasarkan rancangan renstra perangkat daerah Kabupaten Kota yang telah diverifikasi, yang mana Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD. Adapun persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD paling lambat 70 hari setelah Kepala Daerah dilantik. 4. Pelaksanaan musrenbang RPJMD. Tahap yang keempat ialah tahap pelaksanaan musrenbang. Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
Musrenbang RPJMD dilakukan dan dikoordinasikan oleh Bapeda dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan pejabat dari kementerian atau lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD. Adapun Musrenbang RPJMD ini dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD. 5. Perumusan rancangan akhir RPJMD. Tahap yang kelima ialah tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, yang mana nanti Bapeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJMD ini paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Selanjutnya, sekretaris daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Kemudian, sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala daerah untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD ini terdiri dari rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJMD. Dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD ini dilakukan paling lambat 90 hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. 6. Penetapan RPJMD. Tahap yang terakhir, yang keenam, ialah tahap penetapan RPJMD. Bupati atau wali kota menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten atau kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJMD kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan setelah bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, anggota DPRD dan gubernur atau bupati atau wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah. Pada yang terhormat Kastiana Aldi selaku Wali Kota Samarinda tahun 2021-2026, kepada yang terhormat Nurul Ilmi selaku perwakilan dari legislatif, kepada yang terhormat kepada Muhammad Zamzam selaku perwakilan dari konsultan, kepada yang terhormat Gali Aguzar selaku perwakilan dari akademisi, kepada yang terhormat Novia Ramdhani selaku perwakilan NGO, kepada yang terhormat Ibu Firda Rusiana sebagai perwakilan dari DUDI, kepada yang terhormat Ibu Resti sebagai perwakilan dari media, dan juga kepada seluruh hadirin masyarakat Kota Samarinda yang telah berkenan hadir pada kegiatan Musrenbang RPJMD Kota Samarinda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan izinnya kepada kita semua bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan untuk hadir pada acara Musrenbang kali ini. Semoga kegiatan ini bisa lancar sampai nanti ujung acara. Baik para hadirin, saya selaku Bapeda izin untuk memaparkan pertama pada kegiatan Musrenbang ini. Awal mula saya ingin memaparkan mengenai saran dan masukan dari Bapeda Provinsi Kaltim. Yang pertama ialah mengenai arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Bisa kita lihat pada PPT di sini. Selanjutnya, ada target indikator makro pembangunan Kota Samarinda tahun 2021-2023.
dalam RPJMD Kaltim ada 5 poin yang tertera di PPT. Selanjutnya, ada pun mengenai rekomendasi terhadap rancangan awal RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 seperti yang kita lihat di PPT. Ada 6 poin yang disampaikan. Lalu terlampir indikator makro yang dicapai Kota Samarinda tahun 2016 hingga 2020 seperti yang terlampir. Dan kemudian mengenai proyeksi indikator makro Kota Samarinda tahun 2021 seperti yang terlampir dalam PPT berikut. Berikut ini merupakan isu-isu strategis Kota Samarinda. Selanjutnya permasalahan Kota Samarinda yang dinilai dari 4 sektor. Untuk permasalahannya pun terlampir. Hubungan permasalahan pokok dan isu strategis Kota Samarinda yang bisa kita lihat di PPT. Baik, mungkin dari saya segitu saja. Dan untuk selanjutnya ada pemaparan dari Bapak Wali Kota. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Wali Kota Samarinda akan memaparkan visi dan misi serta program unggulan yang berkaitan dengan visi dan misi yang saya bawa. Dan insya Allah akan direalisasikan di periode kepemimpinan saya ini. Adapun visi yang saya bawa yaitu terwujudnya Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Dan visi pembangunan ini diwujudkan melalui 5 misi yang terlampir di PPT. Berdasarkan visi dan misi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berikut ini adalah program unggulan yang ingin saya realisasikan di periode kepemimpinan saya ini. Kita lihat di PPT berikut. Dan berikut ini dapat kita lihat dalam PPT yang isinya merupakan keterkaitan visi, misi, dan program unggulan serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mungkin itu saja pemaparan dari saya selaku Wali Kota, dan saya sangat berharap pada musrenbang kali ini diharapkan bisa menyerap berbagai macam aspirasi dan masukan yang konstruktif dari seluruh masyarakat Kota Samarinda yang terwakilkan oleh para hadirin sekalian yang berbahagia. Dan saya harap yang dituangkan dalam RPJMD ini kemudian juga ditambah dengan 10 program unggulan benar-benar dilihat dari kemudian ditindaklanjuti, dieksekusi, dan transtra masing-masing OPD-nya. Mari kita secara bersama membangun Kota Samarinda ini menjadi kota yang lebih baik, sehingga menjadi kota yang unggul di Indonesia serta dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya setelah pemaparan tadi, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan? Dipersilahkan. Assalamualaikum. Sebelumnya izin masuk. Para hadirin yang berbahagia, di sini saya ingin memberikan masukan sebagai konsultan. Setelah saya mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapeda serta melihat ide komen atau file mengenai RPJMD yang beredar, ada beberapa catatan. Catatan pertama ada di bab 1. Menurut saya di latar belakang tersebut jangan hanya menampilkan teori-teori terkait dengan beberapa dokumen yang sudah ada dan seterusnya. Nah, masukan saya tambahkan di situ terkait dengan beberapa fokus program kegiatan di RPJMN. Jadi, informasi terkait dan fokus program di RPJMN itu perlu diluas yang terkait dengan hal-hal yang ada di Samarinda. Serta melihat kondisi saat ini yang masih terjadi, yaitu COVID-19, yang dimana Presiden memberikan arahan kepada kita semua bahwa kemungkinan varian baru akan segera muncul. Artinya di sisi lain perlu mendapatkan perhatian kepada kita ini adalah persoalan COVID-19 yang harus kita atasi. Menurut saya harus diaktualisasikan di dalam program kegiatan, khususnya penguatan di sektor kesehatan. Selanjutnya pada bab 2 saat ini ada beberapa tabel yang kosong, mungkin itu perlu diisi saja kalau memang kosong begitu. Mungkin kolom itu dihilangkan saja, atau kalau memang datanya tidak ada, karena jika kosong akan menjadi pertanyaan. Lalu masukan saya yaitu untuk memasukkan informasi terkait dengan kajian risiko bencana Kota Samarinda, karena kota ini paling rentan dengan bencana banjir seperti itu, dan juga kebakaran, yang dimana kedua bencana tersebut selalu muncul
Jadi informasi itu harus masuk sehingga nanti menjadi bagian isu yang penting di bab berikutnya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, tentu hal tersebut masuk ke dalam isu strategis. Terima kasih atas masukannya, akan kami kaji lebih lanjut. Selanjutnya, apabila ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kembali, dipersilahkan. Saya izin masuk, memberi masukan terkait pada bab 1. Yang perlu dilihat dari musrenbang sebelumnya, sudah ada perbaikan terkait dengan dasar hukum. Jadi ada beberapa updating terkait dengan dasar hukum yang dimuat di situ. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan beberapa turunannya. Nah, di sini memang sudah ada updating, tetapi masih ada beberapa catatan terkait dengan updating tersebut. Jadi masih ada yang perlu diperbaiki. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan DPRD atas masukannya. Selanjutnya, apabila ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan lagi, dipersilahkan kembali. Baik, saya izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kamera saya ada kendala jadi tidak bisa menggunakan background. Di sini saya akan memberikan masukan terkait efektivitas dunia pendidikan di Samarinda dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya mendengar bahwa janji politik wali kota terpilih untuk penanganan pendidikan di Kota Samarinda menyebutkan dalam 100 hari kerjanya akan ada penanganan COVID-19 di bidang pendidikan dengan membangun sekolah tangguh COVID-19 dengan target 14 sekolah. Program yang dijanjikan oleh wali kota harus diukur keberhasilannya oleh masyarakat Samarinda. Jangan hanya memberikan janji yang melangi tapi tidak bisa direalisasikan dengan baik dan pastikan program pendidikan ini benar-benar untuk rakyat. Di sini saya menganalisis permasalahan sistem pembelajaran online yang di mana beragam permasalahan yang terjadi selama sekolah online di Samarinda, mulai dari lokasi rumah tidak terjangkau, jaringan internet di beberapa kelurahan di Samarinda termasuk kuota internet, murid minimalis, pembelajaran dominan belum interaktif, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Hal ini perlu diperhatikan. Menurut saya perlu adanya evaluasi kembali dalam sistem pembelajaran, lalu untuk melakukan PTM, pembelajaran tatap muka, menurut saya hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan aturan dan syarat. Selanjutnya, Samarinda meskipun ibu kota provinsi Kalimantan Timur, tapi masih memiliki blank spot, tidak meratanya pembangunan sekolah. Di beberapa titik, jadi perlu adanya pembenahan mungkin mulai dari penambahan sekolah serta menurut saya COVID-19 ini perlu mempercepat peningkatan sarana prasarana sekolah. Sekian dari saya sebagai akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan akademisi yang sudah memberikan masukan terkait pendidikan di Kota Samarinda ini, yang dimana intinya perlu adanya evaluasi kembali sistem pembelajaran, serta janji wali kota untuk membangun sekolah tangguh COVID-19 ini harus direalisasikan untuk bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan kami pun akan meningkatkan sarana dan prasarana. Hal ini tentu masuk dalam isu strategis Kota Samarinda. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan usulan kembali atau pertanyaan? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Dudi, izin masuk. Saya ingin menyampaikan saran yang mana diharap pemerintah bisa menganalisis dan mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan datang nanti, terutama tantangan dalam pengembangan dunia usaha dan industri lokal. Salah satunya ialah bagaimana kita menciptakan kota yang ramah iklim investasi yang kondusif. Perspektif para investor besar di luar sangatlah memperhatikan faktor ESG atau environmental, social, and governance. Ketika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, saya rasa hal tersebut haruslah diperhatikan oleh pemerintah, yang mana diharap Samarinda bisa menjadi kota yang ramah investasi dan investasinya pun yang berkualitas. Adapun ramah yang dimaksud adalah ramah terhadap faktor ESG sehingga meningkatkan kemungkinan investor besar untuk masuk berinvestasi di kota Samarinda, sehingga bisa menjadi stimulan bagi berkembangnya dunia usaha dan industri yang ada di kota Samarinda ini. Dan juga yang kedua ada sebagaimana yang diketahui bahwa BI memiliki program UMKM naik kelas. Saya harap pemerintah bisa memperhatikan program ini dan bisa
turut ikut andil dalam keberlangsungan program ini ataupun program serupa. Adapun program ini isinya ialah program-program pelatihan juga pendampingan terhadap UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kelasnya. Dalam program ini memiliki 2 kelas, yaitu ada UMKM digital dan UMKM ekspor, yang mana ujungnya dari hal ini ialah adanya akses pembiayaan sehingga UMKM mampu melakukan ekspansi dan terus berkembang. Dan juga UMKM bisa bersaing tidak hanya di pasar nasional, melainkan pasar internasional juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada pihak Dudi yang telah memberikan masukan. Selanjutnya, apabila ada yang ingin memberi pertanyaan atau masukan lagi, mangga dipersilakan. Assalamualaikum, saya dari NGO, izin masuk menyampaikan masukan. Kaitannya dengan dukungan pengembangan Kota Samarinda, dirasa perlu adanya konsentrasi pemerintah dalam mendukung adanya kegiatan pengembangan investasi di Kota Samarinda, selaku kota yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa secara nasional serta internasional. Dirasa perlu adanya prioritas pembangunan melalui kota layak huni. Adapun kota layak huni di Samarinda ini tercatat berdasarkan survei kami di tahun 2018, berada di peringkat 3 terbawah dan ini menjadi PR besar. Sementara Balikpapan bisa menjadi kota layak huni 3 teratas di Indonesia, maka harusnya Samarinda pun bisa. Saya rasa kita semua tahu indikator atau kriteria dari kota layak huni apa saja, yang mana indikator tersebut juga bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Maka dari itu, dirasa perlu menilai kota layak huni ini menjadi fokus dari pembangunan. Mungkin hal tersebut yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada pihak NGO yang telah memberikan masukan mengenai kota layak huni. Ya, benar bahwasannya hal tersebut perlu diberi perhatian karena merupakan bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Selanjutnya, apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan lagi, dipersilahkan. Assalamualaikum, izin masuk. Saya sebagai masyarakat ingin bertanya, Kota Samarinda ini ada program pembangunan yang belum selesai seperti lanjutan dari penyelesaian puskesmas, pengentasan banjir, dan sebagainya. Bagaimana untuk rencana ke depan? Tentu kalau tidak diselesaikan, pasti tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan saat ini COVID-19 membuat masyarakat meresahkan kekhawatirannya di mana dengan kurangnya puskesmas ini akan ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Dan Kota Samarinda pun sangat rentan terhadap bencana banjir, sehingga menurut saya lanjutkan program tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat. Di sini saya sebagai Wapeda akan menjawab pertanyaannya. Rencana ke depan tentu kami akan melanjutkan pembangunan yang belum selesai ini, agar nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pembangunan tersebut tentunya untuk melayani masyarakat dalam kondisi COVID-19 ini. Pembangunan pengentasan banjir ini tentu masuk dalam isu strategis Kota Samarinda. Jadi pembangunan ini akan kami lanjutkan juga. Mungkin dirasa cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas masukannya dari para hadirin, kami catat dan insya Allah segera kami kaji kembali. Dan sebagai penutup, mungkin ada closing statement dari Bapak Wali Kota Samarinda. Maka dari itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan musrembang kali ini. Tentunya dalam memajukan Kota Samarinda, saya tidak hanya saya sendiri yang memiliki peran, melainkan saudara-saudara semua juga turut ikut berperan dalam memajukan Kota Samarinda ini. Dan saya harap apa yang telah kita diskusikan bersama bisa segera terlaksana dan diberi kelancaran. Juga kemudahan dalam pelaksanaannya dan juga bisa mendorong Kota Samarinda menjadi lebih baik. Mungkin closing statement dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan closing statement-nya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara musrembang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah berkenan untuk hadir kegiatan musrembang RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama ini bisa terlaksana dan diberi kelancaran juga kemudahan dan dalam pelaksanaan
dan pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita hari ini telah diresmikannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda 2021 sampai 2026. Demikian berita hari ini. Saya Resti Merawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.